Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan kelompok kita. Kelompok berapa ya kita ya? Karo aku. Tiga. Oh, tiga mas ya? Nggih. Oh, tiga. Oke, perkenalan dulu. Saya Rival Eka, dan kemudian ada Mbak Oktarini, ada Mbak Dika, dan Mas Alif Bardani. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana konfigurasi dari Mikrotik. Konfigurasi itu apa aja, meliputi NFT, FTP, web proxy, dan nanti juga ada wirelessnya. Oke, sekarang kita masuk ke Winbox dulu untuk konfigurasinya. Nah, ini untuk tampilannya sudah muncul. Atau misal kalau belum muncul, kalian bisa klik refresh saja dan ditunggu. Nah, ini jangan lupa login ke MAC address-nya, jangan pakai IP ataupun yang lain. Mengapa? Karena nanti akan loginnya itu akan lama, bisa jadi nanti akan disconnect. Nah, kita login dulu, kita tunggu. Nah, ini sudah muncul. Untuk tampilan awal, kita masuk ke interface list. Kita nyeting bagaimana sih caranya untuk setting Mikrotik dengan koneksi jaringan wireless. Misal kita pakai jaringan wireless itu di hotspot rumah kita. Nah, inisialnya dengan ini. Ini hotspot rumah kami ya, rumahnya Mas Alif. Nah, ini namanya no internet access. Ini jangan lupa di-connect dulu. Nah, pertama-tama kita akan setting wirelessnya. Nah, ini jangan lupa diklik enable dulu. Nah, klik enable. Kemudian kita masuk ke wireless. Wirelessnya sudah di enable. Oke. Kita masuk ke kita masuk ke WLAN dulu aja. Nah, di sini kita akan setting. Ini kan ada beberapa fitur nih. Ini ada station, modenya station, bandwidthnya kita pakai ini 2 GHz BGN. Kemudian untuk frekuensinya ini, dan kalian bisa baca seluruhnya lah nanti. Kalau saya jelaskan nanti bisa panjang. Oke, kita masuk ke security file untuk login wirelessnya menyambungkan ke Mikrotik. Nah, ini kita inisialisasi aja. Misal kita kan kelompok 3 misal. Nah, ini modenya kita atur aja dynamic cache. Ini jangan lupa authentication-nya dicentang semua, WPA dan sampai TKIP, dan WPA preset key, dan bawahnya itu password di wireless rumah kita. Oke. Nah, kita apply terus oke. Terus kita masuk kembali ke WLAN lagi untuk setting internetnya. Nah, ini kita akan kembali. Nah, ini untuk scan-nya. Nah, ini untuk inisialisasi wirelessnya, kita tekan start dulu. Nah, ini kan ada listnya banyak tuh, ada Oppo dan no internet. Nah, ini kita connect aja, langsung connect gitu. Nah, ini sudah saya connect. Nah, kemudian kita masuk ke address. Nah, ini kita setting aja IP kita di WLAN-nya kan ini 192.168.1.1/24. Nah, ini terus jangan lupa kita setting di ether kita yang dipakai server Mikrotik. Nah, ini misalkan ini kita pakai inisialisasi aja 1/24. Nah, kita ether 2 kan, apply terus oke. Kemudian jangan lupa di mana ini. Nah, ini firewall kita NAT plus ini SRC betul. Ini out interface nya. Jangan lupa WLAN 1. Nah, ini WLAN 1 actionnya kita masuk ke masquerade. Nah, ini gunanya untuk apa? Untuk koneksi internet. Kita klik apply terus oke. Nah, nanti jadinya akan seperti ini.
Kalian bisa lihat sendiri di general. Nah ini udah di setting. Oke, selanjutnya kita tes ping. Nah kita masuk ke terminal. Nah ping aja misal IP Google. Nah ini bisa connect apa enggak. Nah kalau berhasil tampilannya akan seperti ini. Misal kita ngetik ini aja browser. Nah ini bisa tampil juga. Nah kemudian kita masuk ke mana dulu nih, enaknya web proxy. Nah ini kita setting proxy-nya dulu di salah satu PC nanti yang akan diblok. Ya hilang. Nah ini kita jangan lupa enable dulu portnya 3128 untuk port SSH. Kemudian untuk case administratornya ini sebenarnya itu terserah, cuma ini saya setting di Mas Alif Fardani. Nah ini @gmail.com. Kita jangan lupa apply terus oke. Kita masuk ke akses. Nah ini apa aja yang perlu diblokir situsnya. Nah, misal kita pakai Linux ya, www.linux.org.id. nah gini, ini kita setting deny, atau kalian jika mau untuk redirect untuk mengalihkan ke website lain bisa diketikkan apa ya ini, add mode aja wis. Nah kayak gini, kita jangan lupa apply terus oke. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah ini sudah saya setting. Terus jangan lupa ke mana, firewall. Nah ini kita masuk ke firewall, ke NAT. Nah ini kita setting untuk proxy-nya tadi. Nah kita masuk ke general DSTNet, setting DSTNet. Kan tampilannya awal kan SRCnet nih. Nah ini kita masuk ke DSTNet. Protokolnya 6, TCP, destination portnya 80,8080. Itu tandanya itu port HTTP. Untuk interface-nya, interface-nya itu masuk ke header 4. Nah ini maksudnya untuk port yang dituju. Kemudian jangan lupa action redirect, pilih. Kemudian portnya 3128, apply, oke. Nah setelah itu kita langsung aja ke sistem percobaan. Nanti akan dijelaskan sama Mbak Okta. Dan sebelum kita masuk ke header 4, nanti jangan lupa kita setting address-nya dulu. Nah ini kita setting 30.1. Inisial aja, kita buat IP kelas C. Nah kayak gini /24, jangan lupa 24. Nah kita klik apply, oke. Nah tampilannya kayak gini. Jangan lupa dibuat DHCP server juga biar nanti otomatis. Kita inisialisasi aja ya. Nah kayak gini, header 4 settingannya next saja terus, next. DHCP relay nggak usah. Nah ini DHCP server with such interface and relay already access. Nah, ini maksudnya itu udah terbuat. Nah nanti kalau belum, nanti bisa ditambahkan otomatis di sini. Nah untuk setelahnya nanti kita akan uji coba langsung ke webnya. Akan dijelaskan teman saya yang tadi, Mbak Okta. Silakan Mbak Okta, monggo. Ya, perkenalkan nama saya Nur Oktarini. Di sini saya akan menunjukkan hasil redirect website Linux yang akan dibelokkan ke Edmodo. Di sini kita ketikkan dulu alamat Linux-nya. Lalu di sini sudah terlihat tampilan Edmodo-nya, padahal tadi waktu saya ketikkan alamatnya, saya ketikkan alamat Linux-nya. Terus untuk yang kedua, kita lakukan blokir website. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan memblokir situs. Nah, ini caranya sama. Kita masuk ke web proxy, tinggal nambahin akses saja. Misal nih, kita tambahin apa ya? Destination-nya
modo.com. Nah ini kita deny aja, atau kita buat yang agak nyeleneh ya, alifbardani.com. Nah bisa nggak apa enggak kira-kira? Bardani.com Bardavi namanya, Dani.com. Nah ini kita deny, apply, allow. Nah sekarang kita coba pada PC-nya Mbak Okta, bisa apa enggak kira-kira? Oke, di sini kita akan mencoba untuk mengeblok website. Kita ketikkan website alifbardani.com. Di sini muncul tampilan forbidden. Itu tandanya blok website berhasil. Dan untuk website yang kedua yang kita blokir itu website Edmodo. Sini kita refresh. Di sini menunjukkan tampilan bahwa Edmodo tidak bisa diakses. Itu menandakan bahwa proses blokir websitenya berhasil. Oke, kita beralih untuk yang bisa akses semua. Nah ini untuk yang bisa akses semua, kita kan di setting nih, kita buat IP dulu. Ini saya buat di Ether 3, kan tadi yang Ether 4. Nah kita permisalan aja nih kayak gini, 128.125 IP-nya pakai kelas C aja, /24 maksudnya subnet mask. Nanti bisa dipelajari sendiri apa itu /24. Nah jangan lupa klik apply, oke. Nah ini sudah tampilannya kayak gini nanti. Nah kemudian jangan lupa di DHCP server juga, kita masuk ke DHCP server, DHCP setup. Nah ini Ether 3, kita klik next saja langsung semua. Nah ini already exist, ini tandanya sudah dibuat. Nah sekarang kita langsung percobaan saja, kita ke Ether 3. Nah, nanti akan dijelaskan sama Mbak Dika. Nah untuk selanjutnya kita implementasi FTP. Nah ini masuk ke file, langsung ketik aja ftp/192.168.10.1, bisa nggak? Nah ini udah masuk login on S. Nah ini kita tinggal enter aja. Nah udah. Nah langsung saja diimplementasi pada PC yang lain. Mungkin rekan saya bisa membantu. Melanjutkan untuk implementasi FTP. Jadi untuk kalau di server untuk di PC klien itu harus login Winbox-nya terlebih dahulu dan connect ke IP server. Setelah itu masuk ke bagian files. Setelah itu seret ke bawah sampai ini dibuka saja sebenarnya, dan kita cek ke folder. Di folder kita menuliskan FTP //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 /
20.1.
seperti ini username yang sudah disetting dan passwordnya juga. Langsung login. Nah, di sini empty. Tapi untuk yang di sini, nah ini tampilan isi dari file sharing memakai FTP. Oke, untuk selanjutnya kita akan memblokir sebuah IP nih. Kita masuk ke IP, kemudian firewall. Nah, kita pilih tab filter rules. Kita plus saja. Nah, ini. Pada menu chain kita forward. Nah, untuk search address-nya misal kita pilih ini 192.168.5.2. Oke, selanjutnya kita akan memblokir sebuah IP. Tapi memblokir sebuah IP di wireless laptop. Nah, pertama-tama kita setting di wirelessnya. Nah, kita plus saja virtual. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, plus virtual. Nah, WLAN virtual 2. Nah, ini. Pada tab wireless kita modenya pakai AP bridge. Untuk SSID-nya kita terserah pakai apa. Ini saya misalkan SSID-nya Alif Bardani. Kemudian untuk master interface-nya kita pakai yang WLAN 1. Karena untuk WLAN 1 itu sudah terkoneksi internet. Nah, kita apply, kemudian oke. Nah, ini kita jangan lupa untuk ke security profilnya juga. Apakah benar? Udah nyambung? Kalau sudah nyambung nanti kayak gini tampilannya. Atau kita setting sendiri juga bisa, hampir sama kayak settingan awal. Nah, habis itu kita setting IP-nya. Kita pakai WLAN 2. Nah, settingnya kayak gini. Misal kita pakai 192.168.5.1/24. Nah, kenapa pakai 5.1? Karena kan pertama kita terhubung pada mikrotik, kemudian meluncur ke PC yang dituju atau laptop atau device yang lain. Nah, usahakan jangan sampai sama IP-nya karena nanti akan crash, tabrakan. Nah, ini kita setting ke WLAN 2 aja. Kita apply, oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Dan jangan lupa kita pakai DHCP server. Nah, ini DHCP server, kita DHCP setup kayak biasanya. Kita WLAN 2, next saja terus. Nah, sampai tulisannya berhasil. Nah, kemudian kita setting hotspotnya. Nah, kita setting hotspot. Kita mana nih? Nah, hotspot setup. Hotspot setupnya kita pakai yang WLAN 2. Kita next. Nah, IP-nya kan ini. Nah, mohon maaf tadi masih ada iklan, jadi kita lanjut aja lagi. Kita next sertifikatnya. Nah, untuk DNS-nya kita pakai yang Google. Atau pakai yang DNS mikrotik juga bisa, nanti ditambahkan aja. Misalkan kayak gini 8.10.1. Nah, ini kita next saja. Ini saya pakai yang Google aja. Kita next. DNS name-nya itu pakai apa? Terserah. Misal kita alifbardani.com. Nah, nanti ini untuk homepage loginnya. Kita next. Nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, jangan lupa kita setting usernya. Misal kita plus. Nah, ini untuk hotspotnya, servernya pilih hotspot 1, usernya misal kayak teman saya tadi Dika, passwordnya bisa 123 atau terserah. Nah, kita apply, oke. Nah, nanti kita akan coba langsung nanti. Nah, sekarang kita memblokir IP-nya dulu. Blokir IP, kita masuk ke IP firewall rules. Kita plus saja. Nah, pada menu chain kita pilih forward. Kemudian search address-nya sesuai IP di laptop, mungkin
maka IP ini mungkin. Tapi untuk realnya kita lihat dulu pada IP laptop yang nyambung tadi. Kita apply, oke, tapi jangan lupa actionnya. Nah, actionnya kita pilih drop. Nanti untuk memblokir IP-nya, kita apply drop. Nah, munculnya akan seperti ini. Nah, ini sudah saya setting. Nah, kayak gini. 5.2. Nah, kita coba dulu di IP PC-nya teman saya, Mas Alif. Mungkin nanti bisa dijelaskan sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdurrahman Alif Fardani. Di sini saya akan mempraktekkan pemblokiran IP address. Pertama, kita login ke internet dulu. Kita masukkan username-nya. Lalu sudah kita klik login ini. Ternyata username yang digunakan, kita gunakan username lainnya, itu 3. Loginnya sukses. Kita coba untuk akses ke website. Kita coba ke YouTube. Kita coba lagi. Oke, coba kita refresh ulang. Di sini website sudah tidak bisa diakses. Berarti tandanya pemblokiran IP address sudah berhasil. Nah, itu tadi percobaan dari memblokir salah satu IP dari laptopnya Mas Alif tadi. Oke. Untuk selanjutnya yang terakhir kita setting scheduler. Artinya kita bisa menonaktifkan dan menaktifkan lagi koneksinya. Caranya kita masuk ke sistem scheduler. Nah, ini sudah saya buat. Ini tinggal diganti aja sebenarnya. Misal kita perumpamaan namanya schedule 1. Kita masuk lagi ke sistem scheduler. Nah, ini. Kita drop aja dulu. Nah, schedule 1. Nah, ini tanggalnya berapa. Nah, kita setting 23.00. Intervalnya. Nah, ini berapa ya? 25.00. Nah, ini kita ketikkan aja interface disable header 4. Nah, header 4 tuh nanti di PC-nya Mbak Dika di disable. Nah, untuk yang enable ini tadi berapa? 25. Nah, ini 25. 26 aja. 00. Nah, ini cukup agak lama intervalnya. T28.00. Ini interface enable header 4. Nah, kita coba langsung nih. Sekarang kita lihat di interface-nya, kita monitoring aja. Nah, ini interface. Nah, ini sudah langsung nih.
langsung diblokir. Nah, kita langsung saja di PC-nya Mbak Dika, nanti akan diuji coba. Melanjutkan dari Mas Rival, bagian scheduler untuk off-nya dibuat di menit ke 23. Jadi sekarang enggak bisa akses apapun situsnya. Kita coba. Jadinya no internet. Untuk on-nya menunggu di menit ke 25 ya. Ini masih menit ke 24. Mungkin saya akan pause dulu sampai ke menit 25. Oke, melanjutkan tadi schedulernya. Mohon maaf ada kesalahan, jadi harusnya di menit ke 26 on-nya, bukan di menit yang ke 25. Jadi mari kita coba lagi ya. Di refresh. Kita coba untuk cek di sini. Nah, ini sudah menit untuk on-nya, jadi kita coba untuk membuka situs. Nah, ini sudah bisa. Berarti schedulernya sudah berhasil karena tadi tidak bisa mengakses dan sekarang sudah bisa mengakses pada jam yang ditentukan. Oke, itu tadi presentasi dari meschedule IP dari salah satu Ender tadi, yakni Ender 4. Nah, semua sudah terkonfigurasi dan semua juga sudah diimplementasi. Nah, mungkin cukup dari kami, dari kelompok, ya mungkin kelompok berapa ya, gak tahu juga. Bila mana ada kesalahan maupun ya salah kata, kami mohon maaf. Saya Rival Eka Anggoro sebagai perwakilan dari kelompok ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.